Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Oh, biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima. Kalau Pak Ahok, kita udah ngobrol banyak sih ya. Saya kira dilakukan Pak Wali Mas Wali udah sangat baik. Saya lihat udah ngurusin pendidikan, kesehatan. Subscribe Berita Surakarta. Ya Bu, malam Bu. Oma udah 82 tahun. Ini nggak nyala ya? Agak dekat. Ya, Oma umur 82 tahun. 82 ya? Nah, jadi puji Oma Tuhan mengalami. sehat. Ini Oma. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu, Ya. Oma mengalami semuanya. Dan kebetulan anak Oma yang kecil juga di Trisakti. Jadi waktu kejadian ribu-ribu rusuh-rusuh, dia orang dikurung di Trisakti begitu. Dan Oma tinggal di Jelambar, memang sekeliling itu Pak Oni. Jadi ya kira-kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma nggak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Karena pernah ada satu teman Pranowo bawahannya Trisutrisno. Dia itu waktu minta di gereja kita minta doakan karena mereka sesudah habis itu kerusuhannya waktu di Priuk. Itu habis dibombardir semua, terus mereka kan pakai siapa tentara apalah itu namanya dibersihin, pagi-pagi udah bersih. Waktu dibuka perkara dia minta doakan. Dia lolos. Memang mereka semua dari atasan, semua anak buah semua dikerahkan semua. Dia takut jadi ini, karena itu suruh instruksi atasannya. Bebas. Tetapi Prabowo, kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Gimana ya begitulah, ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban, apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana, mungkin ada politik-politik keluarga kita tidak tahu, sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen kita mesti mengampuni, orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam, begitu firman Tuhan, betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan, betul kan? Jadi Oma tuh tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar? Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja.
Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota? Aduh Ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang Ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir Makanya Ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak? Waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar kan 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Oh enggak. Saya pikir ginilah Ibu ya. Ibu udah 82 tahun. Ibu percaya Tuhan. Ibu doa baik-baik. Baca firman Tuhan baik-baik. Keputusan ini mudah-mudahan Ibu panjang umur seperti kakek nenek saya. Nenek saya 98 tahun. Saya hanya mau ingatkan, Ibu putuskan pri 02 pun kau terpilih, kan Tuhan yang kasih kekuasaan kepada siapapun. Kalau itu terpilih tidak sesuai harapan Ibu, Ibu bawa sampai mati penyesalan. Silakan Ibu bawa sampai mati penyesalan. Dan saya tidak mau bawa mati untuk penyesalan. Sudah jelas Makanya ya. saya gunakan rasio saya untuk memilih. Mas, oke nggak? Oke. Duduk dan di rumah suara kan? Ya, hari ini memperingati Isra Mi'raj di Solo ditemani Mas Ahaye, Mbak Anissa, tadi ada Bu Kofifa juga. Luar biasa sekali antusiasme dari para ibu-ibu nyai, ibu-ibu muslimat NU. Ya sekali lagi ini momen yang sangat baik. Mas Gibran, di beberapa panggung kampanye belakangan Mas Gibran sering bilang jaga TPS sampai selesai mengamankan kotak suara. Ada rasa khawatir apa Mas? Nggak ada rasa khawatir, yang jelas kan sekarang banyak sekali lembaga-lembaga survei yang sudah merilis hasil-hasil surveinya, yaitu tidak ada artinya kalau masih banyak yang golput, kalau TPS tidak dijaga, itu aja, tidak ada kekhawatiran. Mas Gibran, ini ada beberapa kampus yang menyerang Pak Jokowi. Menurut Mas, ini ada yang bilang dimobilisasi dan segala macam, tanggapannya seperti apa? Ya, segala evaluasi, kritik, masukan kami terima, ya. Mas Gibran Sabtu nanti Mas Ganjar akan berkampanye di depan benteng atau stadion Gibran yang di depan. Iya, Pastenberg. Iya, itu gimana Mas tanggapannya? Apakah itu dinilai untuk mengambil suara di Solo atau bagaimana? Nah, itu agenda beliau ya, kita hormati aja ya. Ya, yuk. Yuk. Silakan warga yang menilai ya. Sebelumnya memuji, terus mengkritik. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior mentor kami ya.
kami terima. Kalau Mas Gibran melihat Pak Ahok kinerjanya bagaimana? Bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya, yuk. Makasih Mas. Bu Hovifa. Oh ibu. Soal kepemimpinan Kota Solo. Waduh, kayaknya udah menguasai. Enggak lah Pak, masih banyak belajar. Pak Ahok ngasih ilmu untuk pengelolaan kota ke Mas Gibran nggak tentang tata kota? Saya nggak pengalaman kota sebetulnya. Oh, Waktu ngalamin di gubernur itu Pak Ahok mungkin ngasih ilmu ke Mas Wali. Kita udah ngobrol banyak sih ya. Saya kira dilakukan Pak Wali Mas Wali udah sangat baik. Saya lihat udah ngurusin pendidikan, kesehatan, ya kan, rumah sakit. Tinggal soal taman mungkin mesti lebih hijau kota. Nah, kita lihat lah, Pertamina kan juga banyak mendukung untuk penghijauan. Kita tuh salah satu pilar dari tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina atau CSR itu adalah Pertamina Hijau. Itu salah satu pilarnya. Selain ada Pertamina Sehat, ini ada Pertamina Hijau, ada Pertamina Berdikari, ya itu UMKM ya. Tapi kita tentu hijau. Saya kira mungkin Mas Wali, Mas Gibran senang juga kalau bisa itu ya, program sesuai programnya juga. Untuk transportasi gitu Pak Ahok. Saya kira mesti ngomong ke menteri deh. Ya. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih semua. Subscribe Berita Surakarta.